Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Joni F. Lonto. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merematikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasar imanmu yang teguh. Kita bersatu dalam doa. Allah terkasih, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untuk bersama dengan kami. Dari semua kegiatan yang boleh kami lakukan pada hari ini hingga malam ini, kami boleh duduk sujud di hadirat-Mu untuk melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan. Ya Tuhan semesta alam, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari satu dalam doa. Kehadapan hadirat-Mu,
kami bersyukur, ya Allah, karena kemurahan-Mu di tengah mempersekutukan kami bersama dalam peribadahan keluarga ini. Hadirat-Mu nyata, Tuhan boleh nyapa kami melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Memohon kasih setia Tuhan dalam roh menerangi kehidupan kami, sehingga dengan dalam keterbatasan yang ada kami dibimbing untuk dapat memahami dan juga mempersembahkan hidup sebagai satu perjalanan arak-arakan anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang mengatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana
Bapak, Ibu, Saudara, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kelangsungan ibadah keluarga kita malam hari ini, kita bersama-sama juga hendak merayakan hari doa GPIB. Sebagai bagian universal manusia, maka kita warga GPIB memahami bahwa doa itu adalah merupakan bagian daripada kehidupan orang percaya atau orang beriman. Dan renungan kita pada malam hari ini berjudul doa bukan saja kata, tetapi juga kesediaan. Dan ini mengacu dari doa sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di Getsemani. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Getsemani adalah merupakan suatu tempat yang sesungguhnya tidaklah asing bagi para murid. Sebab keberadaan mereka saat itu di Getsemani adalah merupakan kunjungan yang kesekian kali mereka jalani. Dan Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, disebutkan di sana bahwa Getsemani itu adalah merupakan sebuah taman. Dan tentu dengannya jelas bahwa pasti yang pergi ke tempat itu atau berdatangan ke tempat itu bukan hanya Yesus dan para murid, tapi juga banyak orang lainnya. Namanya taman, pasti banyak ditumbuhi oleh aneka macam tanaman yang tentunya membuat udara ketika ada di sana boleh menikmati hawa yang segar dan bau yang harum. Namun, apa yang berlangsung dalam kunjungan Yesus serta para murid malam itu ke Taman Getsemani bukanlah sesuatu yang mana memberi keharuman yang menyegarkan, tapi justru
Saat itu Taman Getsemani menghadirkan suatu bau yang busuk. Kenapa disebut membawa bau yang busuk? Ya, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, karena pada malam itu juga telah dirancang suatu konspirasi jahat dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Di tengah kebencian mereka, dan bermaksud mau menangkap Yesus pada malam itu juga di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa sebagaimana yang dipaparkan dalam perikop bacaan kita malam hari ini, bahwa terhadap hal yang akan berlangsung dalam dirinya, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Ia sedih terhadap kenyataan yang ada. Dan mungkin kita bertanya, mengapa ia bersedih? Ya, dia bersedih karena konspirasi jahat menyangkut tentang penangkapan yang akan diberlangsungkan atas dirinya. Para imam, demikian juga ahli-ahli Taurat mengetahui bahwa Yesus ada malam itu di Taman Getsemani adalah atas dasar kerjasama dengan salah satu muridnya, yang dengan itu murid itu telah berkhianat. Dan tentu kita sama mengetahui siapa murid yang dimaksudkan dalam hal ini. Tidak lain yaitu Yudas Iskariot. Dan tidak hanya sedih karena itu, dia juga sedih karena ketika saat-saat ia mau ditangkap, meminta murid-muridnya agar supaya berjaga-jaga bersama dengan dia dalam doa. Tapi mereka kurang memperlihatkan dengan kesungguhan terhadap permintaan itu. Sehingga semuanya harus dihadapi olehnya secara seorang diri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan,
rupanya bukan hanya kesedihan semata. Disebutkan di sana juga bahwa terhadap penangkapan yang akan diberlangsungkan di dalam dirinya membuat dia menjadi takut. Membuat dia menjadi gentar. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menjadi takut dan gentar? Karena rupanya cerita selanjutnya, dan Yesus mengetahui memang apa kejadian yang akan diberlangsungkan ke depan terhadap dirinya, memperlihatkan kepada kita bahwa ia tidak hanya cukup untuk ditangkap, tapi ia akan menjalankan pengadilan. Demikian juga mereka mengharapkan kematian terhadap diri Yesus dengan terlebih dahulu mereka akan menyiksa dan menyalibkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di tengah situasi yang seperti itu, kita saksikan keteladanan daripada Yesus, bahwa situasi yang ada membawa dia di tengah takut dan gentar. Dan langkah ini semoga juga adalah merupakan suatu yang patut untuk kita lanjutkan, karena kegentaran, ketakutan itu adalah sesuatu yang mewarnai perjalanan hidup orang banyak di segala abad dan tempat, termasuk di dalamnya yaitu kita, dunia, Indonesia sebagai negara, gereja, dan lain-lain. Kita melihat bahwa kegentaran, ketakutan mewarnai dunia ini, di mana dapati ada kuasa yang dapat mematikan, dan itu kita sama kenal. Yang dimaksudkan dengan hal tersebut yaitu virus COVID-19. Tidak sedikit korban menelan korban virus COVID-19 ini. Termasuk itu juga yang menjadi pergumulan kehidupan bergereja kita, di mana ada juga jemaat kita yang harus menghadapi fakta itu dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya mematikan secara fisik, tapi juga kita lihat mematikan derap pertumbuhan ekonomi tidak sedikit. Perusahaan-perusahaan yang mati dan bangkrut. Dan saya juga mendengar bahwa dampak ini dialami oleh beberapa keluarga-keluarga kita yang melakukan usaha-usaha dengan kewirausahaan mereka sebagai wira swasta. Bukan hanya itu, tapi juga
pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Sangat mematikan roda ekonomi, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Demikian juga tentunya GPIB, gereja kita, pun mengalami suatu pergumulan di mana kita melihat bahwa pergumulan itulah yang pada akhirnya tercetus hari doa GPIB. Karena melihat penyelesaian terhadap masalah tidak mendapatkan titik terang dan juntrungannya terhadap beberapa kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada. Baik itu menyangkut tentang pengesahan tata gereja, baik itu menyangkut masalah tentang pengesahan tata iman, pemahaman iman, baik itu juga menyangkut tentang masalah untuk pengesahan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saudara kasih di dalam Tuhan, langkah yang diambil oleh GPIB mendasari tindakan dalam doa adalah merupakan suatu bentuk keteladanan yang mengacu terhadap apa yang dibuat oleh Yesus. Karena dalam tindakan yang dilandasi dalam doa, maka tentunya semua yang akan terjadi adalah sesuatu yang akan memberi manfaat, faedah, dan berdaya guna. Memang hal yang harus kita perhatikan di dalam berdoa, di mana Yesus menyampaikan segala persoalan-persoalan yang ia hadapi. Karena memang ia mau hidup dalam keterus-terangan di hadapan Bapanya. Dan demikian juga kita bisa membawakan segala macam apapun dalam keterus-terangan kita kepada Bapa terhadap segala sesuatu masalah yang berlangsung terjadi dan kita gumuli. Namun masalah-masalah itu sama sekali tidaklah bermaksud untuk memperlihatkan kepada kita bersama bahwa saat itu Yesus ada di dalam frustasi. Yesus ada di dalam keputusasaan. Yesus ada dalam kondisi yang menyerah.
tidaklah demikian. Dan oleh karena itu, ia sangat berhati-hati di dalam menaikkan doanya kepada Bapanya di surga. Yang kita lihat bahwa ia sama sekali di tengah tantangan lantas menyitir Allah untuk mendiktenya mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Benar, dia meminta, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud untuk mendikte Allah. Dan itu bisa kita lihat bahwa dalam doanya yang 3 kali, 3, pertama meminta jika Tuhan berkenan, dan 3 lainnya kalau Tuhan berkenan, maka itu yang harus aku jalani. Ia tidak memaksakan Allah untuk ketika berdoa, redalah semua persoalan-persoalan yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita juga tentunya di dalam berdoa, jangan kita memaksakan kehendak kita yang terjadi. Meminta boleh, tapi biarlah kita juga sama seperti Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, di dalam kita berdoa, kita dimintakan olehnya, yaitu kesediaan untuk mendengar apa yang dimintakan oleh Allah. Dan kita harus menghormati kedaulatan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga dalam berdoa dimintakan kesediaan setelah mendengar, kesediaan diri untuk melakukan, karena apa yang kita dengar itu adalah merupakan suatu harapan-harapan untuk menjawab tentang hal ke depan yang akan berlangsung dan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus, Allah mengatakan kepada Yesus, dan ia mendengarkan bahwa ia harus meminum cawan itu, maka cawan itu akan berlalu. Itu ingin mengatakan kepada kita bahwa ia harus menghadapi
Semua apa yang akan diberlangsungkan di dalam dirinya, penangkapannya, penyalibannya, dan juga kematiannya. Dan ini pula diingatkan kepada kita bahwa di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita tidak boleh frustasi, putus asa, lari. Tapi kita harus masuk di dalamnya. Berjalan untuk menghadapi apa yang menjadi persoalan-persoalan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apakah benar bahwa dengan kita menyelami, menghadapi apa yang harus kita jalani, maka persoalan-persoalan itu pasti akan dapat kita lalui? Ya. Karena kebijakan Tuhan, jika itu diberlangsungkan juga dalam kehidupan kita, akan berbuahkan kemenangan. Dan nyata maut tidak mempunyai kuasanya. Dan kehidupan Yesus membawa faedah yang luar biasa bagi setiap pengikut-pengikut dan umat yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mengaminkan bahwa doa orang benar, yang paling benar adalah Yesus. Kita dibenarkan semata adalah oleh karena anugerah Tuhan. Besar kuasanya. Karena kita akan menghadapi tantangan-tantangan itu dengan memperlihatkan sikap bijak. Katakanlah sebagaimana yang disebutkan terdepan, COVID yang mematikan. Kebijakan membuat orang memperoleh hikmat, dapat menemukan vaksin untuk memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh setiap orang terhadap virus COVID-19. Demikian juga kita akan menjadi bijak masuk, dengan mana kita juga tetap mentaati protokol kesehatan yang harus dijalani. Semua itu pasti jika dijalankan dalam ketekunan akan membawa kepada kemenangan. Dan bagaimana dengan GPIB sendiri yang kita lihat bahwa ketika mencanangkan doa sebagai bagian daripada kehidupan orang beriman, termasuk di GPIB, dilakukan dengan kesungguhan, kita melihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi semua pada akhirnya boleh dapat terselesaikan, diterima dengan baik untuk disahkan. Baik itu pemahaman iman, baik itu tata gereja, maupun juga penyelesaian-penyelesaian menyangkut masalah kasus-kasus tanah dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan,
salib Kristus adalah sesuatu yang terus berjalan. Dan masih banyak orang juga yang memikul beban. Kita dimintakan agar juga berjaga-jaga dan berdoa. Turut bersama dalam keprihatinan untuk membantu mereka. Guna mereka juga boleh memperoleh kelepasan. Dan oleh karena itu, ceritakanlah segala apa yang menjadi permasalahan dalam doa yang kita hadapi. Yakinlah bahwa kita yang tidak lari dari kenyataan, berjalan untuk menghadapinya dengan mengakui akan kuasa doa, maka di situ kita akan melihat bahwa semua akan dapat kita lalui dan kita juga tampil sebagai orang-orang yang dapat memenangkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Baik yang sudah maupun juga tentunya yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di kesempatan ini kami bersama-sama membawa dalam doa ke hadirat-Mu yang kudus, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan sepenuhnya upaya pemerintahan kami untuk menyelesaikan dampak daripada virus COVID-19 yang mematikan. Tidak hanya fisik yang dapat membawa kematian secara fisik, tapi juga kematian secara ekonomi. Dan oleh karenanya, vaksinasi yang digalakkan untuk diberikan kepada keseluruhan masyarakat Indonesia dari segala lapisan umur dan seluruh
penjuru Nusantara ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, program vaksinasi ini berjalan dengan baik. Tuhan patahkan segala macam bentuk suara-suara yang berupaya untuk menggagalkan vaksinasi bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Dan Tuhan, kami juga di kesempatan ini berdoa untuk pemulihan ekonomi guna membantu warga masyarakat dari dampak COVID-19. Baik itu agar yang berusaha tetap berusaha, kiranya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman lunak, tidak mendapatkan halangan-halangan, tapi mendapatkan sambutan untuk dapat membantu agar masyarakat bangsa ini boleh tetap berjerih juang untuk membangun kehidupan sejahtera mereka masing-masing. Dan Tuhan, di kesempatan ini kami juga bersama-sama berdoa, memohon Engkau berkenan untuk memberikan suatu kesempatan baru bagi kekasih-kasih kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Biarlah mereka juga boleh melihat kemurahan Tuhan. Kehidupan yang tidak putus asa dan terus gigih berjuang di hadapannya. Tuhan juga telah mempersiapkan suatu lahan yang baru menurut waktu Tuhan untuk mereka kembali boleh dapat membentuk kehidupan, menerima berkat-berkat guna membangun kehidupan bersama. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa, memohon Engkau berkenan memberkati gereja-Mu. Secara khusus ya Tuhan, dalam kebersamaan juga di mana Tuhan himpunkan kami di GPIB Pancaran Kasih Depok ini. Kami menyerahkan sepekan penata-layanan ke depan, di mana kami bersama-sama akan merayakan dan memperingati kematian Tuhan, yang di dalamnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami juga mempersiapkan diri kami masing-masing dengan baik dan menyambut anugerah Tuhan atas kami dengan turut mengambil bagian di dalamnya, yakni kami selaku sidi-sidi dewasa. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Kau berkenan memberkati persiapan-persiapan kami menyatakan kesukaan dan kasih kami akan Engkau dalam kemenangan-Mu melalui peristiwa kebangkitan, di mana kami akan mengadakan perayaan Paskah bersama.
dalam kesederhanaan di pagi hari. Kiranya semua yang tertuju bagi dan untuk kemuliaan Tuhan, maka semua pihak yang mempersiapkannya, baik itu majelis jemaat, demikian juga tim yang ada dalam bekerja dengan kesungguhan, serta umat yang memberi perhatian serta kehadirannya, maka pesta kemenangan ini menjadi satu kemeriahan sukacita iman yang boleh dirasakan oleh seluruh jemaat khususnya di Pancaran Kasih Depok ini. Kami juga bersama-sama berdoakan untuk keluarga-keluarga. Hadirlah di tengah penghidupan. Dalam setiap keluarga kami membangun untuk menjadikan kehidupan keluarga yang sejahtera. Hikmat-Mu kiranya memampukan setiap jemaat kami boleh berkarya untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Sehingga dengan itu mereka juga dapat membawa hasil yang dapat dipakai tidak hanya bagi kepentingan keluarga, tapi juga yang dapat disisihkan apa yang menjadi hak Tuhan dalam menopang penyelenggaraan penatelanan gereja melalui persembahan pundi, demikian juga syukur dan lain-lain. Tuhan, berikan kemampuan kepada para orang tua untuk dapat memfasilitasi anak-anak dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah kebutuhan yang sedemikian besarnya yang diperlukan. Mampukan anak-anak kami untuk dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Dan Tuhan, kami juga memohon, hadirlah di tengah keluh kesah jemaat kami dalam permohonan untuk memintakan kesembuhan yang daripadamu, yang adalah tabib yang maha agung. Kami yakin percaya bahwa jerih juang keluarga-keluarga kami dalam mendampingi anggota yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terhadap pengobatan yang didapatkan, serta perawatan yang dijalani, semua akan memperlihatkan kuasa Tuhan bekerja, memberikan pertambahan kekuatan untuk kepulihan dan kesembuhan. Lalu bersamalah dalam sukacita jemaat kami yang syukur untuk semua peristiwa yang boleh berlangsung, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar Tuhan. Dan oleh karena itu, terimalah kebahagiaan mereka. Tambah-tambahkan sukacita, nyatakan kemurahan-Mu dari waktu ke waktu. Berkati presbiter yang telah melayani, organis, prokantor, multimedia, sound system, bahkan seluruh lainnya yang telah menopang untuk mempersiapkan jalannya ibadah daring pada malam ini. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Kami berdoa dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Sampai selama-lamanya.
Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemudahan bagi kami. Ajarlah kami untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman dalam panggilan kami dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, teruslah berdoa dan berjalanlah dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih
ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.